Terima kasih sekali, mohon izin Bapak Ibu, karena saya diperankan menjadi tokoh nggih hanya sebuah gambaran kemawon. Niki sak bare king mriki muga-muga ya ora dadi sing antagonis nggih. Saya memikirkan seperti ini, Pak. Jikalau kita meremas tadi, saya ngurmati duren. Wong tak semprat ping 3 wae nganggo obat sing sak liter regane 20.000 100.000. Wong tuwa-tuwa wae rontok. Apalagi kok dapure mengkene wae. Nah, ngoten niku itu aja Pak yang kita pikirkan. Tapi ternyata kok enggak diterima. Nggih, ternyata enggak diterima. Tapi wajah kita tetap guyu, tapi hatiku gondok, Pak Bu. Dan kok iki kok mandi, aku ya cepet sugih. Nah, saya seperti itu, hanya berpikir seperti itu. Tapi ternyata kita bandingkan dengan Bapak Ibu semua yang berpikir positif, ternyata jauh lebih beda hasilnya. Terima kasih sekali Pak, semoga nanti remasnya seperti apa tadi Pak? Remasnya seperti apa? Ada tenaga atau ada? Remasnya sama dengan teknik yang diajarkan Bapak, tapi badan kita lain. Ternyata efek dari hasilnya seperti ini. Air, masih air biasa. Oke ya. Terima kasih sekali. Oke, satu lagi. Oke, ini tokoh antagonis, tapi pura-pura jahat, nggak bagus. Pura-pura. Gimana ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berperan sebagai tokoh antagonis, tapi nggak tahu sih hasilnya seperti ini. Padahal saya berusaha untuk membayangkan yang wah ini kerjaan saya gimana kan hasilnya seperti ini, nggak tahu ini efek dari apa ya, energi positif saya yang terlalu banyak atau gimana. Jadi kita sudah saatnya bisa membahas. Nah ini, ya mohon maaf ya, Bapak yang pertama yang itu airnya ditolak pertama, ketika dia mikirkan jelek ya jelek beneran, bener. Lah ibu ini ada mikir jelek sambil senyum-senyum. Lah kan pura-pura jelek namanya. Disuruh jelek, kira-kira kalau melihat sinetron, nggih, tokoh utama yang antagonis, pas marah harus senyum-senyum, kira-kira gimana? Beneran marah atau tidak itu namanya? Terus kira-kira asik nggak nonton film yang kayak gitu? Gitu. Nah, contoh Adipura ya. Adipura kan terkenal tokoh antagonis. Nek muara kan gitu, penontonnya pengen ngantem juga tuh ya. Serius. Lah iya, nek marah ya marah tenan Bu. Guru antagonis 10 menit saja. Nah, tapi ternyata susah. Nah, seandainya ini tokoh antagonis yang buat ibu-ibu banyak kenal kan Adipura ya. Nah, iku nek misalnya muarah orang kan ibu-ibu yo pengen nonjok tipine tenanan ngono ya. Lah iku sing jenenge antagonis. Antagonis kok harus senyum-senyum. Oke, satu, Ibu, satu lagi. Jadi karena itu ya, kadang-kadang ada orang tahu lingkungan itu jelek. Kita pura-pura ikut jelek banyak. Wis lah ketimbang lawan kancane. Ya toh? Engkau dikucil nih wis melu-melu wis karep-karepmu ngono. Ada yang nggak mau tahu. Nah, ini berpengaruh sebenarnya. Satu lagi. Ini 10 menit pertama airnya nggak ada perubahan. Iya, 10 menit pertama aku pikir itu gimana ya? Oh iya, mikir gini. Kok nggak berubah-ubah ya? Udah bismillah Bu, udah bismillah, cuman kok nggak berubah-ubah ya gitu. Terus jadi ada agak pikiran gitu kan. Terus disamperin sama bapak, terus tak pikir lagi. Oh ya sudah, berarti aku coba untuk benar-benar berpikir, imajinasi. Loh, gak lama Bu, berubah. Iya, aku nggak lihat, jadi nggak lihat imajinasi. Ya itu kan kebetulan nanam jahe ya Bu ya di rumah gitu. Ya berpikirnya ya positif gitu. Terus berikutnya udah mau jadi.
biar lagi. Tapi ya aneh tapi nyata ya weh. Iya, grup beda-beda. Itu aja sih. Yang semakin banyak imajinasinya positif, dia akan semakin banyak menyalurkan energi ke larutan. Nah, itu yang ada di pinggir, di dekat jendela, itu punya siapa? Oke Bu, dan ditangkap. Tenaga kuat itu. Iya, intinya positif thinking aja Mas. Ya, apa saja, itu kan banyak. Tadi ditanya Mbak Eli, yang main imajinasinya makan yang enak-enak aja. Mbak Es di sini ada KFC, ada macam-macam. Yang kedua, hatinya gembira adalah obat. Iya, benar. Jadi kita selalu gembira. Nah, itu ilmu biosaka yang pertama kemarin. Iya, Iya. memang hati yang gembira adalah obat, itu pegangan saya Kak. Itu memang kita itu harus Jadi selalu menikmati gembira. ya? Iya. Oke Bu. Iya. Jadi teori yang pertama dulu kan saya bilang gunakan sikap hati dan pikiran dan nikmati. Menikmati itu kan bahagia ya. Nah itu pasti jadi. Kalau pikiran kita nakal, mosok toh, itu pasti nggak jadi. Nah hari ini saya pengen kenapa sih imajinasi yang bahagia itu mempengaruhi. Nah hari ini materinya beda. Rekaman positif yang bagus-bagus itu diterima oleh air, rekaman yang jelek nggak diterima oleh air. Sama seperti yang di air yang diteliti oleh Profesor Jepang itu, ya, yang satu dibaik-baikin, dikasih doa, dikasih harapan bagus, kok kristalnya semua berubah. Yang dimaki-maki nggak nerima, saking ngelawannya, kristal airnya rusak, airnya jadi beriak, jadi berbau gitu. Nah tadi sama, ada satu percobaan yang bisa kita lakukan. Coba, ini boleh dicoba oleh siapapun, sehingga nanti ketika kita berkata sama tanaman itu hati-hati. Nasi, ngerebus nasi, ya jadi ngerebus beras jadi nasi. Setelah itu diletak di 3 media yang berbeda, sama mangkoknya, wadahnya sama, tetapi satu diberi nama yang bagus, diletak di satu tempat yang kita bisa melihat, setiap hari dipuji-puji. Nasi, sama-sama nasi nih. Terus yang satu diletak media yang sama, tapi media yang lain. Yang satu ini dikasih nama yang jelek, tiap hari dimaki-maki. Ya kalau neliti kristal air kan susah Pak, harus diamati pakai sesuatu yang rumit kan, kita nggak punya alatnya. Nah ini nasi yang tiap hari kita makan. Terus yang satu dikasih di tempat, nggak usah dikasih nama, nggak usah dilihat, waktunya sama-sama 1 minggu. Coba ya, nanti ini kalau tidak salah ya, yang terjadi nasi yang dipuji-puji itu tetap basi, tetapi basinya putih, bersih, berair. Nasi yang dimaki-maki setiap hari itu mau basi, tetapi permukaannya menghitam. Nasi yang tidak dilihat sama sekali itu dia kering, menghitam sampai dalam-dalamnya, rusak lebih dulu. Itu sama seperti di dalam rumah yang harmonis, nyaman Pak. Meskipun rumahnya reot, kadang kita seneng namu di situ. Tetapi ada rumah yang memang bener kok suasananya koyo nggak tentrem gitu ya. Nah sama, tapi ada rumah yang nggak ditempati sama sekali. Ini sama seperti nasi yang nggak pernah dilihat sama sekali. Tiba-tiba 1-2 tahun runtuh Pak, bocor-bocor di mana-mana. Padahal kan usianya kadang-kadang lebih lama yang ditempati. Rumah baru nggak ditempati, tahu-tahu macam-macam. Nah ini karena ada pancaran energi dari setiap kode atau password yang kita ucapkan. Jadi biosaka sebenarnya saya tidak butuh sikap hati dan pikiran jenengan. Yang saya butuhkan adalah bahan kimia yang kita produksi, yang kita kolaborasi sehingga bereaksi kimiawi dengan larutan ini. Oke, itulah yang menyebabkan biosaka tidak bisa dibuat pakai mesin. Kalau bisa dibuat pakai mesin, saya sendiri yang bangun pabriknya, serius. Nah, baik, ini disebut dengan vibrasi. Apa vibrasi? Vibrasi itu adalah penyaluran energi. Lewat apa? Ya, manusia itu kan saripati tanah Pak.
Terus manusia dijadikan pemimpin atau pengikut. Manusia kan katanya sebagai khalifah ya. Apa yang ada di bumi ini yang mimpin siapa? Khalifahnya manusia. Kan aku jadikan kamu khalifah di muka bumi, bener ya? Selama ini kadang-kadang kita diskriminatif. Nah, terus yang paling tidak diskriminatif dari bagian pemikiran kita adalah berpikir positif, Pak. Berpikir positif itu ternyata memancarkan gelombang tertentu. Karena ya gelombang ini dari mana asalnya? Dari interaksi sel. Kalau kita berpikir positif, bahan kimia interaksi antar selnya juga baik, boleh diteliti. Kalau kita berpikir negatif, lingkungan itu juga rasanya nggak nikmat. Jadi bukan karena apa-apa ya, biosaka bukan mistik, bukan magic gitu ya, tetapi ini adalah ilmiah, bisa dibuktikan. Nah, ini bisa dirasakan oleh siapapun. Nah, kalau Liti, kita ini gurunya